beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Sejumlah pedagang barang bekas atau thrifting curhat ke DPR dan berharap dapat solusi terkait larangan produk thrifting. Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Rabu pagi, sejumlah pedagang baju bekas atau thrifting meminta agar usahanya dilegalkan. Namun jika hal tersebut tidak dapat dikabulkan, para pedagang itu meminta ada pemberlakuan larangan terbatas sehingga memungkinkan kuota impor terhadap pakaian bekas diberikan. Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan. Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? Kenapa di kita tidak, Pak? Karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting. Jadi pernyataan Menteri kemarin, kalau dia memberantas thrifting dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan membunuh, akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia. Sebelumnya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa melarang baju impor bekas. Pemerintah menilai bahwa impor baju bekas ilegal tidak hanya merugikan industri tekstil dalam negeri, namun juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai ganti thrifting, pemerintah tengah menyiapkan produk-produk buatan dalam negeri dengan berbagai merek yang mencakup baju, tas, sepatu, hingga sandal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu menjelaskan anak muda suka beli baju thrifting untuk mengurangi penggunaan air bersih. Hal ini sebagai salah satu langkah mereka untuk menyelamatkan bumi. Bagi sebagian anak muda masa kini terutama Gen Z, konsep hidup sederhana dan sadar lingkungan bukan sekedar tren sesaat. Terlebih mereka tumbuh di tengah isu limbah mode dan konsumsi berlebihan yang membuat kondisi bumi tidak baik-baik saja. Hal itu memunculkan satu kebiasaan baru di kalangan mereka, yaitu thrifting. Dalam rapat BAM DPR RI bersama pedagang thrifting pada Rabu pagi, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu sebut anak muda suka beli baju thrifting atau bekas karena untuk menyelamatkan bumi dengan mengurangi penggunaan air bersih. Kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting? Karena harga murah? Bukan. Karena modelnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Apa hubungannya antara thrifting dan lingkungan hidup? Karena coba dipaparkan. Kalau ini tadi, ada coret-coretan sedikit. Satu lagi. Geser. Ya. Kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Tua. Bahkan dalam kesempatan itu Adian memaparkan air bersih pada industri tekstil untuk memproduksi satu celana jeans saja butuh sekitar 3.781 liter. Sementara untuk satu kaos katun butuh 2.700 liter atau setara 2,5 tahun untuk satu orang minum air. Dari data yang didapat, Adian juga menerangkan ternyata industri tekstil menyumbang 20% kerusakan udara, sehingga untuk memutuskan suatu kebijakan harus benar-benar dilihat secara komprehensif termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Pada hari ini pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban di titik B1 dan B2. Dengan ditemukannya 2 korban, kini tersisa 3 korban yang belum ditemukan. Hingga sepekan, peristiwa tanah longsor di Desa Cibenying, total 20 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kita telah menemukan 2 korban, kita masih melakukan pencarian terhadap 3 korban lagi. 1 korban di worksite A1 di atas, 2 korban di worksite A2. Dan pada pukul 15.25 tadi, tim SAR juga telah menemukan body part di worksite
B1. Hari ke-7 masa tanggap darurat yang sedianya berakhir, diambil kebijakan bersama operasi SAR diperpanjang sampai dengan 3 hari ke depan. Sementara itu pemirsa, satu jenazah korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil ditemukan di area tumpukan material tanah di radius 500 meter dari pusat longsoran. Jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dengan ditemukannya satu korban ini berarti masih tercatat 25 orang hilang. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan atas nama Tuwi, berusia 50 tahun, warga Dusun Situkung, Pandan Arum. Kita temukan satu korban atas nama Nyonya Tuwi, ya, jenis kelamin perempuan, umur 50 tahun. Tadi untuk keberadaan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan penertiban kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal yang berada di kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Temuan ini mempertegas adanya pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan penertiban kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal yang berada di kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Temuan ini mempertegas adanya pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini.